Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mazal Masyara dengan NIM A1A3250228. Di sini saya kelas R002 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, MK Multikultural. Di sini saya akan menganalisis satu buku yang berjudul Buku Ajar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Buku ini membahas konsep dasar ilmu sosial dan budaya yang bertujuan mengembangkan kepribadian mahasiswa agar peka terhadap masalah kemanusiaan, sosial dan budaya masyarakat. Di sini ISBD juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, pendekatan interdisipliner antar ilmu sosial atau hubungan antar manusia, dan ilmu budaya atau nilai dan makna kehidupan manusia. Pada bab 1 itu berjudul Ilmu Pengetahuan, yang menjelaskan pembagian ilmu menurut Profesor Harsha Bhaktiar, yaitu yang pertama ilmu alamiah, di mana mempelajari gejala alam secara ilmiah. Yang kedua yaitu ilmu sosial, yang mempelajari hubungan antar manusia. Yang ketiga itu pengetahuan budaya, di mana memahami makna dan nilai-nilai kehidupan manusia. Pada bab 2 itu ilmu budaya dasar dan pengetahuan budaya, menjelaskan bahwa ISBD atau ilmu sosial budaya dasar merupakan gabungan antara ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar. Tujuannya untuk membantu mahasiswa memahami atau masalah sosial dan budaya secara menyeluruh. Pada bab 3 berjudul Manusia dan Kebudayaan, membahas hakikat manusia sebagai makhluk hidup individu, sosial, dan religius yang terdiri dari jasmani dan rohani. Manusia memiliki akal, perasaan, dan kehendak yang melahirkan kebudayaan. Budaya lahir dari kemanusiaan yang menciptakan dan menata kehidupan agar lebih bermakna dan beradab. Nah, pada bab 4 itu berjudul Manusia dan Cinta Kasih. Cinta kasih merupakan dasar dari hubungan kemanusiaan terhadap beberapa bentuk cinta kasih antara orang tua dan anak, antara pria dan wanita, antara sesama manusia, antara manusia dengan Tuhan, dan antara manusia dengan lingkungan. Cinta kasih yang disertai tanggung jawab menumbuhkan keserasian dan kedamaian hidup. Dan pada bab 5 itu berjudul Manusia dan Keindahan. Keindahan dan ekspresi nilai estetik manusia di sini dan kehidupan mengajarkan keserasian, kehalusan budaya dan rasa moral. Keindahan bukan hanya pada bentuk fisik tetapi juga pada sikap kepribadian dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai leluhur. Pada bab 6 itu berjudul Manusia dan Keadilan, di mana pada bab ini menjelaskan keadilan merupakan nilai universal dan tujuan utama kehidupan sosial. Keadilan berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban serta penghormatan terhadap martabat manusia, dan konteks budaya dalam keadilan melahirkan tata kehidupan yang harmonis. Nah, pada bab ke-7 itu Manusia dan Tanggung Jawab, di mana membahas tanggung jawab adalah kesadaran moral terhadap tindakan sendiri maupun terhadap orang lain, lingkungan, dan Tuhan. Tanggung jawab menjadi bagian penting dalam membentuk pribadi yang berkarakter dan beretika sosial. Pada bab 8 berjudul Manusia dan Pandangan Hidup, di mana pada bab ini menjelaskan pandangan hidup adalah pedoman nilai yang menjadi dasar tindakan manusia. Pandangan ini terbentuk dan budaya, agama, dan pengalaman hidup. Melalui pandangan hidup, manusia menentukan arah moral dan tujuan hidupnya. Pada bab 9 yang berjudul Manusia dan Penderitaan. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia yang mengaji iman dan ketabahan dan moralitas. Dengan memahami makna penderitaan, manusia
belajar bersyukur, berempati, dan memperkuat serta pada bab 9 manusia dan penderitaan, di mana bab ini membahas penderitaan. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia yang menguji iman, ketabahan, dan moralitas. Dengan memahami makna penderitaan, manusia belajar bersyukur, berempati, dan memperkuat spiritualitas. Pada bab 10 itu berjudul pengabdian dan pengorbanan, di mana pada bab ini menjelaskan makna pengabdian sebagai penyerahan diri kepada Tuhan dan masyarakat. Perguruan tinggi diharapkan mengamalkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan asas yang pertama itu kelembagaan, kerjasama, manfaat, dan tanggung jawab sosial. Nah, pada bab 11 ini berjudul manusia dan harapan, di mana bab ini menjelaskan harapan. Harapan adalah kekuatan batin yang mendorong manusia untuk maju dan bertahan dalam menghadapi kesulitan hidup. Harapan membangkit semangat, optimisme, dan kebersamaan sosial. Nah, pada bab 12 ini berjudul manusia dan keberhasilan, di mana pada bab ini menjelaskan bahwa keberhasilan merupakan hasil dari usaha dan kerja keras manusia. Keberhasilan sejati bukan, di mana pada bab 12 ini berjudul manusia dan keberhasilan, di mana bab ini menjelaskan bahwa keberhasilan merupakan hasil dari usaha dan kerja keras. Keberhasilan sejati bukan hanya kebahagiaan individu, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Nilai utama yang mendukung keberhasilan adalah disiplin, kerja keras, keahlian, perencanaan, dan keimanan. Jadi kesimpulan pada analisis saya di buku ini menekankan bahwa ISBD atau Ilmu Sosial Budaya Dasar membentuk manusia berkepribadian utuh, peka sosial, dan berbudaya. Yang kedua itu nilai kemanusiaan seperti cinta kasih, keadilan, tanggung jawab, keindahan, dan harapan adalah inti dari kehidupan berbudaya. Melalui Ilmu Sosial Budaya Dasar, mahasiswa diharapkan menjadi pribadi yang bijak, beretika, dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa.